Kalau kemarin kita sudah bahas tentang pengalamannya seorang ahli gizi yang sangat luar biasa banget nih perjuangannya, terutama dalam menangani kasus stunting. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang yang gak kalah luar biasa, yaitu seorang ibu dari putranya yang sempat dinyatakan stunting. Namun alhamdulillah saat ini putranya sudah dinyatakan lulus stunting. Yang belum lama ini juga mendatangi acara pentas seni di Poli Anak dan Tumbuh Kembang Anak RSUD Dr. Rizka. Nah, beliau ini bernama Ibu Novi Tias Megasari dari Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir. Betul ya, Ibu? Ya, betul sekali, Mbak. Iya, Bu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat datang di studio PKRS ini. Gimana Bu Novi kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Saat ini putrinya di mana, Bu? Bersama siapa? Utinya. Oh, di rumah utinya. Diungsikan ke utinya dulu. Oh, enggak rewel ya Bu ikut utinya? Alhamdulillah enggak. Malah ngalem, Mbak, kalau sama utinya itu. Oh gitu. Ya, soalnya kesehariannya itu cuma sama saya di rumah Kalidawir itu. Oh, ya. Jadi dekat juga dengan utinya. Oke. Aman ya Bu, enggak rewel. Oke. Iya, kami terima kasih banyak loh Bu, Ibu Novi sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini jauh-jauh dari Kalidawir untuk bisa ngobrol di sini ya Bu. Ya, soalnya jujur ya Bu, kami sempat pesimis orang tua siapa ya yang kira-kira bisa diundang di podcast kali ini gitu. Alhamdulillah di sini ada Bu Novi yang bisa menemani ngobrol saya hari ini ya. Iya. Bu Novi, sekarang kalau boleh tahu kesibukannya apa Bu? Alhamdulillah sekarang kesibukannya cuma ibu rumah tangga, Mbak. Oh ya, jadi lebih aktif fokus ke anak gitu ya Bu ya. Untuk suami Bu Novi kerja, Mbak. Oh gitu, Bu putra apa putri Bu? Putri, Mbak. Oh putri, Putrinya saat ini usia berapa Bu? Sekarang usianya 20 bulan. 20 bulan. Oh waktu itu dinyatakan stunting umur berapa Bu? Waktu itu pas umur 1 tahun, Mbak. 2 hari setelah ulang tahun anak saya. Oh iya. Anak saya itu pertama kali dirujuk ke sini. Oh gitu. Oh ya, sebentar. Sebelum ngomongin stunting, Ibu tahu istilah stunting ini sejak kapan, Bu? Stunting itu ya semenjak punya anak ini, Mbak. Oh gitu. Jadi sudah mendapatkan edukasi apa itu stunting gitu ya, Bu? Oh iya. Waktu itu usia 1 tahun berarti 12 bulan ya? Iya, 12 bulan. 12 bulan. Kemudian gimana, Bu? Sempat dinyatakan stunting itu cerita awalnya seperti apa? Cerita awalnya gini, Mbak, kan saya itu rutin membawa posyandu anak saya setiap bulannya ke posyandu. Terus waktu itu bidan desa itu Bu Wiwi namanya, itu memberitahu saya disuruh ke Puskesmas Kalidawir ke bagian gizi, katanya mau cek ulang berat badan, tinggi badan, terus ngukur lengan sama lingkar perut, Mbak. Nah, di situ sama ahli gizinya kalau tidak salah waktu itu Mbak Mita sama Mbak Yuan itu memberitahu kalau tinggi dan berat anak saya itu kurang, Mbak, di garis kuning mau mendekati garis merah itu. Jadi disarankan harus dirujuk ke rumah sakit. Oh gitu. Berarti pertamanya itu di posyandu. Kok berat badan atau tinggi badannya Bu waktu itu yang masih tetap? Enggak, aslinya setiap bulannya itu tinggi berat badannya itu naik, Mbak, sesuai kurva pertumbuhan. Kalau semisal 1 bulannya itu harus naik 200 gram, itu juga naik 200 gram, tapi cuma ya ngepas gitu loh, Mbak, enggak lebih itu. Tapi cuma kalau tinggi badannya itu kadang naik, kadang tidak tetap, gitu ya, tetap. Oh, terus dari posyandu ini dirujuk ke ahli gizinya puskesmas. Di puskesmas di Poligizi ya Bu? Iya, Poligizi. Di sana diapakan Bu? Diukur ulang atau gimana? Iya, diukur ulang, Mbak. Mulai dari menimbang berat badan, terus tinggi badan, terus mengukur lengan, lingkar lengan sama lingkar perut. Oh, ternyata dari situ ditemukan itu
Ternyata ditemukan kalau tinggi sama berat badannya itu kurang, mendekati garis merah. Oh gitu. Masih garis kuning sebenarnya, tapi cuma ya mendekati garis merah. Hampir ke garis merah. Jadi waktu itu masih dilakukan penanganan dari puskesmas atau langsung dirujuk ya ke sini, Bu? Kalau disarankan kan sama Mbak Mita itu waktu itu disarankan sama ahli gizi, disarankan langsung aja dirujuk ke rumah sakit biar penanganannya cepat gitu. Terus waktu itu gimana Bu perasaannya, loh kok dirujuk ke rumah sakit? Pernah nggak sih Bu kayak takut ke rumah sakit atau gimana kalau Ibu? Ya kalau takut ke rumah sakit itu enggak Mbak, tapi ya takut loh kenapa anak saya, loh kayaknya anak saya sehat gitu ya Mbak ya. Kayaknya kan aktif sehat, terus dikasih tahu kalau anak saya tinggi badan sama berat badannya kurang itu saya kaget Mbak. Loh berat badannya kan setiap bulan naik tapi kok gini. Ternyata ya berat badan naik sesuai itu enggak cukup Mbak, harus misal 200 gram harus naik terus. Gitu ya, Bu? Itu tiap bulannya ya Bu? Iya setiap bulan ke posyandu. Waktu itu padahal Ibu merasa padahal sudah makan, sudah ini itu gitu ya Bu? Iya. Tapi ya memang Mbak, emang dari umur 6 bulan sampai 9 bulan itu anaknya suka makan. Tapi setelah itu kayak GTM itu Mbak. GTM parah Mbak. Terus kayak sakitan itu, panas itu Mbak. Oh gitu. Iya, waktu itu. Ya mungkin mempengaruhi tinggi badan sama berat badannya. Kurang itu mungkin itu Mbak, GTM sama sering sakitnya itu. Oh, itu sakitnya karena GTM atau sebelum GTM sudah mulai sakit-sakitan Bu? Sebelumnya juga nggak sakit-sakitan Mbak, mungkin ya karena GTM itu terus jadi nggak bisa makan, nggak bisa isi asupan gitu ya Bu. Sempat berpikir nggak sih Bu kalau anaknya Ibu kok nggak beres, dalam artian nggak beres ya Bu, untuk tumbuh kembangnya itu sekhawatir apa Bu Novi waktu itu? Ya sebenarnya saya itu tidak menyadari lah, soalnya saya melihat itu anak saya sehat, alhamdulillah sehat seperti anak-anak yang lainnya. Terus pertama dinyatakan stunting itu ya itu Mbak, takut. Kenapa kok takut? Karena stunting itu kurang, masuk gizinya kurang, makan ya cukup, balik cukup. Pertamanya juga takut begitu. Terus waktu itu apa yang Ibu lakukan setelah tahu stunting? Mungkin cerita ke suami Ibu atau nggak usah cerita wes tak gini dewe tak urusane gitu? Apa gimana nih Bu? Saya pulang dari puskesmas, terus suami saya pulang kerja itu saya langsung bicara sama suami. Ya kok anaknya katanya Susan itu kok tinggi sama berat badannya kurang, bagaimana? Terus itu kan saya sama ayahnya berdiskusi. Soalnya kan sebelumnya sama ahli gizi puskesmas itu kan diberitahu disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit Dokter Iska. Terus alhamdulillah suaminya itu menyetujui Mbak untuk dirujuk. Demi kebaikannya Susan, enggak apa-apa gitu. Suami Ibu juga tahu nggak pentingnya untuk penyembuhan stunting, seperti apa itu stunting gitu juga paham gitu? Paham Bu, alhamdulillah. Ya jadinya nggak merasa takut untuk disembuhkan, untuk diobati gitu ya Bu. Jadi malah memberi support. Selain suami Ibu, ada lagi Bu yang memberi support, mungkin dari tetangga misal, atau dari utinya kayak gitu? Itu Mbak, dari keluarga utinya itu. Pertama waktu rujuk ke sini itu suami izin kerja ikut ke sini. Juga utinya juga gitu ikut di sini, diboyong semua ke sini. Mau gitu. Tahu Susan itu kenapa gitu. Jadi bukan hal yang menakutkan ya Bu. Soalnya biasanya nih Bu, ini dirujuk ke rumah sakit, nah kayak langsung pendengar kata rujuk ke rumah sakit tuh kayak ada yang takut gitu Bu. Itu enggak ya Bu? Jadi malah memotivasi ikut ke sini semua gitu ya Bu. Waktu itu langsung ditangani oleh poli anak. Di poli anak ada dokter anak dengan perawatnya ya Bu ya. Nah di situ dilakukan apa aja nih Bu? Ya, yang pertama itu mengukur itu Mbak, berat badan. Terus tinggi badan, yaitu mengukur lingkar lengan sama lingkar perut. Nah, waktu pertama kali ke sini itu disuruh cek lab, terus cek rongsen Mbak ya. Itu. Rongsen juga ya, untuk mengetahui apa sih kok penyebabnya ini kok enggak berat badannya kurang, tinggi badannya kurang gitu Mbak.
Oh, jadi dicek dari dalam ya Bu. Kalau nyampe sini mungkin kalau di puskesmas diukur dulu tinggi badannya, berat badannya. Terus waktu di sini nggak hanya diukur tapi dicek ronsen juga. Oh, terus hasil ronsennya waktu itu gimana Bu? Ya, alhamdulillah baik semua Mbak. Oh, gitu. Terus setelah itu harus rutin kontrol atau gimana Bu? Iya, harus rutin kontrol setiap bulannya Mbak. Setiap bulan itu saya harus kontrol ke puskesmas. Setelah ke puskesmas 2 hari setelahnya itu kontrol ke sini. Oh, jadi nggak langsung ke rumah sakit tapi ke puskesmas dulu gitu ya Bu? Iya. Oh gitu. Terus di puskesmas selain pengukuran ini apa aja Bu treatmentnya? Di puskesmas Mbak ya? Maaf di rumah sakit. Di rumah sakit ya, rumah sakit. Ya, treatmentnya itu seperti setiap kali pertemuan kan yang menangani Susan itu kan Dokter Novi. Oh iya, Dokter Novi. Ya, setiap kali pertemuan itu sama Dokter Novi diberikan kayak treatment cara pemberian MPASI yang benar, kayak takarannya segini itu Mbak. Terus sama takaran susunya diminum berapa kali sehari, takarannya segini selalu diberikan itu sama Dokter Novi. Kenyeh lah Dokter Novi intinya biar anaknya cepat lulus stunting gitu loh Mbak. Ngasih motivasi gitu lah ya Bu. Iya, kira-kira dokternya galak nggak Bu? Nggak sama sekali Mbak, baik banget Dokter Novi itu. Nggak ada galak-galak. Selain Dokter Novi mungkin ada? Ya katanya ada yang dapat Dokter Helen, tapi cuma Susan dari awal sampai selesai ini Dokter Novi ya, ke Dokter Novi terus. Oh iya. Waktu itu apa yang membuat Ibu termotivasi untuk membawa Dek Susan ke poli anaknya RSUD Dr. Rizka Bu? Motivasi saya apa ya? Ingin melihat anak saya itu sehat, tumbuh kembangnya baik. Soalnya kan tumbuh kembang dan sehat anak yang baik itu kan Mbak, mempengaruhi masa depannya tuh Mbak. Kalau anak saya sehat, tumbuh kembangnya bagus, berarti kedepannya insya Allah lah bagus gitu Mbak ya. Iya betul ya. Mungkin waktu itu ada nggak sih Bu rasa ragu untuk berobat mengobati putranya terkait stunting, atau mungkin sudah berobat terus merasa kayak nyerah gitu Bu? Alhamdulillah enggak ada Mbak kata nyerah, kata ragu enggak ada. Alhamdulillah semangat ya, setiap bulannya semangat, selalu kontrol ke puskesmas, selalu kontrol ke rumah sakit Dr. Rizka ini. Alhamdulillah suami dan keluarga ini selalu semangat, ayo semangat bisa, Susan bisa gitu. Ya, terus termotivasi ya Bu ya. Untuk Dek Susannya juga manut aja ya Bu, karena ya juga ikut orang tua masih ya Bu. Betul, Mbak. Masih waktu itu usia berapa bulan berarti Bu? 18 bulan Mbak. 18 bulan dinyatakan ya. Nah ini nih berarti kan orang tuanya yang harus semangat. Soalnya kalau anaknya masih belum tahu, nggak mungkin mau minta Bu ayo ke rumah sakit gitu, nggak mungkin ya. Betul Mbak. Iya. Waktu itu masih ada nggak sih Bu stigma dari masyarakat kalau stunting itu menakutkan gitu Bu mungkin? Kalau stigma dari masyarakat stunting menakutkan itu enggak ada Mbak. Mungkin orang-orang itu banyak yang bilang gini, nyapo anakmu kok dibawa ke rumah sakit, anakmu lo ketok sehat, ketok sehat aktif. Iya, kenapa kok? Iya anakku sik cilik gak wajar itu. Apa jenis kecil tuh wajar iku lek wis gede dewe gitu. Masih ada ya? Iya ada itu. Banyak. Jadi waktu itu tahu Bu Novi membawa Dek Susan ke rumah sakit, terus mereka ini mengatakan kalau nyapo kok di rumah sakit gitu ya. Kok mau gitu loh Mbak. Apa udah ribet gitu. Terus Ibu jawabnya gimana nih Bu? Aku diem aja Mbak, terus itu gak apa-apa, nah biar anakku sehat, tambah sehat. Kalau emang sekarang sehat ya ben tambah sehat. Amin. Itu aku gitu jawab Mbak. Jadi nggak bawa perasaan terus peh ada yang bilang seperti itu, wes iya ya nggak usah ke rumah sakit gitu, nggak ya? Nggak ada Mbak. Hebat sekali Bu ya. Waktu itu di posyandu, di satu posyandu mungkin atau di satu desa, ada nggak sih Bu yang barengan atau yang dinyatakan stunting juga selain Dek Susan ini? Ada Mbak, ada beberapa. Itu yang kontrol bareng Susan itu setiap kontrol setiap bulannya ke sini tuh 5 atau 6 orang gitu loh Mbak. Yang itu yang grupnya Susan loh ya waktu kontrol itu. Itu dari satu desa? Iya, satu desa. 5 sampai 6 orang. Iya.
mereka juga semangat Mbak untuk menyembuhkan apa putra atau putrinya itu, pengen putra putrinya sehat lah kayak saya ini. Begitu. Ada nggak sih Bu yang mungkin barengannya di Susan terus sempat dinyatakan stunting, kemudian orang tuanya merasa nggak peduli gitu, ada nggak? Ada Mbak. Iya. Terus kayak gitu gimana Bu? Ada Mbak, ya dibiarkan Mbak, soalnya kan katanya nggak mau anakku sehat ya gitu tadi ya saya bilang tadi Mbak, anakku sehat kenapa harus dirujuk ke rumah sakit gitu pokoknya kita sehat nggak popo nggak loro-loro dan ya wes nyapo sok pada gede-gede dewe itulah. Padahal nih kalau saya menyimak talk show interaktifnya bersama RSUD Dr. Rizka itu, kalau nggak salah stunting ini memang bukan penyakit, tapi kalau di masa tuanya, di masa depannya ini malah bisa mengundang penyakit ya Bu ya. Iya. Karena gagal tumbuh kembangnya itu, jadi mudah gampang imunnya menurun seperti itu ya Bu ya. Mungkin ibunya apa belum tahu ya Bu ya? Bisa jadi gitu Mbak. Soalnya kan ya maaf, saya kan ya desa Mbak ya mungkin ya, mungkin kurang apa gimana pengetahuannya kan tidak tahu itu. Iya Bu ya. Ya gimana lagi kalau orang tuanya seperti itu. Nah harusnya semangat nih untuk pada stunting ini bukan penyakit ya Bu, tapi cuma permasalahan. Nah permasalahan ini bisa diatasi kalau segera ditangani seperti itu ya Bu ya. Betul Mbak. Nah kalau pelayanan poli anak di sini gimana Bu? Alhamdulillah selama saya kontrol ke poli anak Mbak, pelayanannya cukup bagus Mbak. Dari mulai pelayanan perawatnya sampai dokternya itu ramah dan baik semuanya Mbak. Ya Ibu antri nggak Bu kalau di poli anak? Antri iya Mbak, mesti antri lama ya. Pakai jalur fast track itu ya Bu ya? Iya, yang mendaftarkan ya mungkin Mbak Mita itu kita tinggal ke sini terus masuk ke ruang poli anak. Untuk yang mendaftar itu Bu Mita, Mbak Eni gitu Mbak. Jadi sudah di-call sama petugas puskesmas. Iya betul. Hebat juga ya Bu. Petugas puskesmas mau jauh-jauh ke sini untuk mengkoordinir pasiennya. Hebat banget Mbak. Itulah yang membuat saya, salah satunya membuat saya semangat Mbak. Gitu ya Bu ya. Saya kira ini Ibu datang seorang diri bawa adiknya terus pokoknya yang lepas dari puskesmas gitu, karena kan kalau dikatain sudah dirujuk ke rumah sakit ya wes puskesmas lepas gitu ya Bu. Ternyata enggak Bu, masih didampingi. Masih didampingi. Didampingi ahli gizi, terus didampingi ada pendampingnya dari desa lah Mbak. Gitu. Itu kadang bidan desanya itu juga ikut. Jadi ada petugas gizi, bidan desa sama petugas dari desa. Pendamping itu ya. Pendamping desa. Gitu ya Bu. Saya kira cuma Ibu datang seorang diri gitu ya, berarti itu salah satu motivasi Ibu untuk terus mengobati adik Susan ya Bu ya. Iya Mbak. Kemudian waktu dinyatakan lulus berarti waktu umur berapa Bu putrinya? Umur waktu itu bulan Mei Mbak. Bulan Mei waktu itu Susan umur 18 bulan. 18 bulan. Berarti 2 bulan yang lalu Mbak ya. Ini bulan 7 ya. 2 bulan yang lalu. Berarti waktu itu dinyatakan stuntingnya bulan November. Bulan November ya. Bulan November waktu itu usia 12 bulan. 12 bulan. Kemudian dilakukan treatment di RSUD Dr. Rizka sampai bulan Mei. Bulan berarti Mei. sekitar 7 bulan ya Bu pengobatannya. Selama 7 bulan itu setiap bulannya datang ke sini berapa kali Bu? Setiap bulannya 1 kali Mbak. 1 kali? Iya 1 kali dalam sebulan. Berarti 7 kali kunjungan sudah dinyatakan bebas stunting ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah waktu dinyatakan lulus stunting nih, apa aja Bu? Mungkin ya wes berarti kalau sudah lulus berarti sudah nggak diapa-apain lagi atau masih dikontrol, pola makannya harus diperhatikan mungkin, atau pola asuhnya gitu seperti apa Bu? Ya itu tadi Mbak, mungkin penyebabnya stunting kan karena makanan itu loh Mbak.
Ya setelah dinyatakan lulus stunting itu malah kayak lebih was-was, lebih apa ya? Lebih hati-hati lagi lah Mbak ya. Takut nanti kena stunting lagi ya, kayak seperti Susan itu sekarang pola makannya kalau takarannya segini ya harus segini, kayak umpama enggak mau makan itu saya ajak kemana gitu, apa lihat suasana baru lah Mbak biar mau makan, dia gitu. Selimur lah Mbak biar mau itu makanan itu biar masuk, artinya gizinya tetap cukup biar enggak terjadi stunting lagi lah Mbak. Jadi pola makannya Ibu lebih hati-hati lagi ya Bu. Betul. Dengan kalau misal GTM pernah nggak sih Bu setelah 2 bulan ini setelah lulus stunting ini GTM lagi gitu? Pernah Mbak, ya ada tapi cuma kayak 2 hari gitu mau lagi GTM. Kalau waktu GTM kadang kan tidak mau nasi toh Mbak. Itu GTM Susan itu tidak mau nasi, kayak saya berikan apa ya makanan yang lainnya, pokok ada protein hewaninya Mbak. Oh gitu. Iya. Yang terpenting itu kan katanya itu kan yang terpenting untuk anak-anak itu, anak yang balita lah, masih balita, yang bagus itu yang utama kan protein hewani. Oh gitu ya Bu. Itu Ibu memberikan apa aja Bu? Ya telur itu pasti Mbak. Telur direbus gitu. Telur direbus, telur digoreng, kadang telur dibuat kayak buat cemilan apa kayak puding atau apa gitu Mbak. Jadi Ibu juga mengolah makanannya ya Bu, bervariasi. Iya memang harus seperti itu ya Bu, harus pinter-pinternya memvariasi makanan supaya si anak ini mau makan. Untuk selain makanan mungkin ASI ya Bu? Iya ASI, masih ASI Mbak. Masih. Mau juga ya Bu ASInya? ASI itu dari lahir itu ASI Mbak, nak mau susu formula. Waktu pertama kontrol ke sini kan dikasih susu toh. Itu ya Allah, ndak mau susu itu, disembur-sembur Mbak pakai sendok saya gini Kak, saya sedikit-sedikit di mulut, ndak mau disembur-sembur bu. Gitu. Iya, pertama kali ini perjuangan banget Mbak. Atau mungkin karena pakai sendok itu Bu? Nggak mau Mbak, pakai dot nggak mau. Gitu. Soalnya mungkin nggak terbiasa pakai dot ya mungkin Mbak ya. Terus pertama ayo dicoba terus sampai susunya itu sampai saya buat kayak dicampur ke makanan biar masuk susu. Biar susunya itu gitu masuk. Tapi terus akhirnya mau kalau dicampur makanan? Mau, tapi nggak mau pakai dot, maunya pakai gelas. Malah ya. Itu mulai minum susu yang formula mungkin dari yang dari gizi itu mulai umur berapa Bu? Mulai umur kan ya pertama itu tidak mau toh Mbak. Terus ya mungkin bulan depannya itu sedikit-sedikit mau akhirnya habis banyak setiap bulannya itu Mbak. Gitu. Dari yang pertama itu dikasih 2 kotak, sekarang sampai lulus itu dikasih 6 kotak, 1 bulan habis. Berarti awal-awal dulu memang susah, tapi susah untuk sekarang sudah mau ya Bu ya. Mau. Untuk ASInya masih, alhamdulillah. Berarti ASI sekaligus susu formula itu juga Bu? Iya. Kok bisa nih kepikiran membuat variasi makanan ini? Ibu melihat referensi atau gimana nih Bu? Iya Mbak, saya melihat referensi kan kayak buka Instagram, buka YouTube atau itu kan nggak ada tuh Mbak. Terus saya cari-cari. Soalnya kalau kan harus makan telur, minimal harus makan telur ya. Kan kadang kan anak itu apa itu ya Mbak, waleh lah intinya. Waleh sama telur gini, amis ini gini kan harus itu dibuat variasi biar telurnya itu tidak kelihatan, tapi itu ada telurnya di makanan gitu. itu. Jadi anak bayi pun ada walehnya ya. Kita orang dewasa juga kalau makan itu toh ya waleh gitu ya. Rasanya nggak ada rasa selain itu. Jadi Ibu buat dengan mengolah itu. Iya, makanan itu Mbak. Itu diapakan Bu? Dilumatkan atau diapakan Bu? Dibentuk mungkin bentuk bola atau gimana gitu? Iya Mbak, kadang nasi itu saya campur ayam, pokoknya ada proteinnya hewaninya di blender terus dibuat kayak bola-bola nasi gitu loh Mbak. Terus mama kayak snacknya kayak saya buat puding, pokoknya saya lihat-lihat referensi kalau mau buat itu ya saya lihat-lihat dulu gini caranya gitu. Hebat. Bukan ibu yang mager ya Bu ya. Jadi harus kreatif nih setiap hari. Sehari sampai berapa olahan Bu biasanya? Kalau Susan itu kadang 1 olahan mau, tapi kadang itu kalau pagi ini sama siang ini kadang malamnya enggak mau ini, harus ganti gitu Mbak. Jadi harus ngolah lagi harus kayak kadang pun caranya ada orang dewasa tuh bangga kui-kui aja.
ganti gitu. Ya, cuma dia bisanya nggak mau makan gitu ya bahasanya. Nah berarti waktu itu ibu sudah paham, oh ini wes waleh gitu ya, harus diolah lagi gitu. Kalau snack juga buat setiap hari Bu, seperti puding kayak gitu. Iya, saya taruh kulkas. Kadang buatnya kan puding kayak banyak gitu, saya taruh kulkas gitu tuh Mbak. Ini buatnya nggak setiap hari. Oh itu, jadi bikin stok ya Bu ya. Ya alhamdulillah Mbak Mita itu Mbak selalu memberikan apa ya, kayak itu tadi apa, kayak empasi, cara pembuatan empasi hari ini snack apa ya diberikan gitu ya? Ke grup, kan ada grupnya gitu tuh Mbak, grup yang stunting itu loh Mbak, lalu di share ke grup ya. Memberikan itu Bu gizinya ya Bu ya. Wah hebat sekali ya. Jadi nggak pantang menyerah wes kono-kono gitu enggak ya Bu ya. Enggak, masih terus dikasih motivasi, dikasih tahu pengetahuan ini itu juga ya Bu ya. Mungkin waktu adik diberi olahan seperti puding atau makanan yang dibentuk-bentuk itu juga mesti mau Bu, atau pernah nih ibu membuat suatu olahan terus tiba-tiba GTM atau gak mau makan, gak mau, pokok milih susu aja misalkan gitu? Ya pernah Mbak. Kadang saya buat apa gitu cuma dimakan sedikit itu loh Mbak, nggak mau sudah nggak mau gitu ya sudah, saya buat lagi yang lainnya, alhamdulillah mau. Iya. Jadi nggak pernah ibu misal ganti nih, misal sudah buat olahan A terus nggak mau si adiknya, terus buat lagi olahan B nggak mau lagi, itu nggak pernah ibu, pasti kalau sudah diganti itu masih mau. Iya Mbak. Jadi harus benar-benar sekreatif mungkin untuk Mbak mengolah makanannya. Betul sekali. Iya. Wah ibu ini sering dengar nggak kalau misalnya anaknya nggak tinggi nggak apa-apa, nanti juga tinggi-tinggi sendiri pada umurnya misalkan, terus nggak apa-apa belum bisa ngomong, nanti ya wes bisa sendiri kok gitu. Nah padahal si anak nih stunting kayak gitu tuh masih ada ya Bu seperti itu? Masih ada banyak Mbak. Ada yang bilang kan belum jalan, kayak waktunya jalan tapi belum jalan, terus kayak waktunya ngomong tapi kok belum ngomong gitu. Katanya orang itu jatai bocah dewe-dewe. Gue nek sing lakune umur semini, nek umur semini gitu Mbak. Masih ada ya Bu ya. Kalau perasaan Bu Novi nih, menurut Bu Novi itu harus apa nih Bu kalau misalkan si anak ini seusianya belum bisa jalan, mungkin seusianya belum bisa merangkak kayak gitu, gimana menurut Bu Novi? Apa yang harus dilakukan sama Bu Novi? Ya gimana ya, saya ya coba kayak seumpama itu, saya tahu seumpama itu teman saya Mbak ya. Ya saya kayak memberitahu kok, seumpama kan ada tuh Mbak, ini ada teman saya itu lebih besar dari Susan. Mungkin 23 bulan lah, 23 bulan. Tapi cuma giginya masih 2 Mbak. Oh gitu. Iya, kok masih 2 toh Mbak giginya. Tapi cuma saya enggak bilang mungkin stunting, itu enggak berani Mbak. Soalnya nanti kayak kok wes ngejat dikira ngenyek lah Mbak intine. Ya lah iya toh kok kok masih 2 gigi tak cek nih ke dokter. Tuh kan sampai sekarang cek nih ke dokter apa enggak saya juga enggak tahu. Waktu ibu juga memotivasi ibunya. Iya. Untuk selalu ngecek gitu. Iya Mbak, ya dicek nih ke dokter dong. Susan loh sudah banyak gigi masa iku apa itu anak sampean kok masih 2 aja dari dulu. Terus tersinggung nggak Bu kalau kayak ngerasa dibanding-bandingin atau gimana gitu? Ya alhamdulillah enggak ya. Jadi di situ Bu Novi bisa memotivasi untuk segera memeriksakan gitu ya Bu? Iya betul Mbak. Iya karena memang kalau ditemukan sedikit itu harus segera dideteksi dini ya Bu, biar cepat tertangani. Contohnya Mbak, seperti putrinya Bu Novi, Dek Susan itu masih usia 12 tahun sudah 12 ketahuan. bulan. Oh ya, maaf 12 bulan. 12 tahun. Ya, 12 bulan ini sudah ketahuan. Terus langsung segera ditindaklanjuti. Nah, alhamdulillahnya belum sampai 2 tahun sudah sembuh juga kan ya Bu? Iya, alhamdulillah itu Mbak. Katanya ahli gizi sama bidan itu kan katanya lebih baik terdeteksi sebelum umur 2 tahun itu Mbak. Iya, karena
kemarin saya juga sempat ngobrol sama Bu Mita, Bu ahli gizi puskesmas itu, asalkan sebelum 2 tahun itu masih bisa ditangani. Nanti kalau setelah 2 tahun malah susah gitu ya Bu ya. Nah waktu itu Ibu juga ngerti ya Bu ya? Iya sudah tahu Mbak. Oh jadinya harus harus kedatangani. Ya sudah dijelaskan sama Bu Mita sebelum dirujuk ke sini gitu, pokoknya jelaskan Mbak. Gini loh Mbak, semuanya. Sama kayak didandani nggak Bu sama Bu Mita ini? Enggak Mbak, didandani ya. Ya dikasih kayak edukasi gitu loh Mbak. Oh iya, nggak yang ditakut-takutin nanti anaknya gini-gini kalau besar gitu enggak ya Bu ya? Jadi malah dimotivasi gitu. Iya, mungkin waktu Ibu ketemu sama orang tua yang mungkin anaknya stunting juga, Ibu sharing motivasi gitu nggak sih Bu? Ya kalau kayak kalau orang tuanya itu welcome Mbak, ya saya sharing. Tapi kalau aja orang tua ini kayak ngepek nih lah intinya, sudah butuh ngono-ngono ini, saya enggak mau bicara Mbak. Soalnya kan ya, saya takut nanti malah ada rasa enggak enak atau gimana. Tapi kalau orang tuanya itu welcome, kayak tanya, kayak cerita-cerita, terus itu saya kasih saran Mbak. Gitu, jadi lihat-lihat dulu responnya ya Bu ya. Kadang nggak semua orang bisa menerima. Ya kadang masih ada loh Bu mendengar kata stunting itu masih takut kayak gitu. Padahal kan ya ini bukan penyakit ya Bu ya. Justru permasalahan gizi yang harus segera ditangani. Betul. Iya, untuk mungkin ada temennya Dek Susan atau waktu di satu posyandu gitu, ada yang ini dikatakan stunting waktu pertama kali. Nah, Ibu pernah menemukan nggak Bu waktu pertama kali dikatakan stunting, mungkin waktu itu pas ada Bu Novi di situ, terus apa yang dilakukan Bu Novi, mungkin motivasi atau gimana gitu Bu? Kalau pas ada saya enggak ada ya Mbak. Mungkin sudah pas ketemu di sini gitu Bu? Iya. Mungkin pas ketemu di sini, terus kadang itu kan dengar cerita dari Mbak Mita atau Mbak ahli gizi lah ini. Ada yang orang tua enggak mau dirujuk, soalnya enggak mau ribet, enggak mau dengan anakku sehat gitu lah Mbak. Ada dengar gitu. Sampai sekarang juga enggak mau dirujuk ada. Pandangan orang tua tersebut memandang sehat karena si anak aktif gitu ya Bu ya. Betul. Sama seperti Dek Susan juga masih aktif, tapi waktu diukur penimbangan itu sudah hampir garis merah gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin dari Bu Novi nih ada pesan-pesan untuk ibu orang tua atau bapak orang tua si anak di luar sana yang mungkin masih ragu terkait penanganan stunting ini, apa Bu pesan-pesannya mungkin bisa disampaikan? Ya, pesan-pesan untuk ibu-ibu atau orang tua di luar sana yang sudah dinyatakan anak stunting ya Mbak ya. Nggak usah takut untuk semisal dirujuk ke rumah sakit nggak usah takut, karena itu ya demi kebaikan anak-anak kita lah, buat kebaikan anak-anak kita ke depannya. Nggak usah takut, nggak diapa-apakan kok di sini. Enggak ya, nggak menakutkan ya. Iya. Tuh pelayanannya mungkin ada tindakan suntik apa kayak di opname gitu enggak ya Bu ya? Enggak ada Mbak. Nah ini nih mungkin masih ada yang takut dengar kata dirujuk rumah sakit itu mesti mungkin kok bayang infus gitu ya. Ya mungkin cuma disuntik itu diambil darahnya yang pertama kali itu Mbak. Untuk cek. Iya untuk cek ya. Mungkin selain pesan-pesan untuk orang tua dari putra-putrinya stunting, mungkin dari Bu Novi ada pesan-pesan untuk kita ini Mbak Masnya yang belum menikah, mungkin ada Bu pesan-pesan? Ya buat Masnya yang belum menikah atau Mbaknya yang belum menikah ya. Saya juga belum menikah kok. Atau pengantin baru. Catin ya Bu ya, jangan pengantin. Ya itu ya jaga pola makan makanan sehat, jangan berbanyak makanan instan. Soalnya calon anak kita itu berawal dari ibu yang sehat Mbak. Iya. Berarti harus dijaga. Iya. Terutama untuk perempuan mulai dari remaja ya Bu ya. Iya betul. Oke. Ya luar biasa sekali sharing pengalamannya hari ini bersama Bu Novi. Terima kasih banyak atas cerita-cerita pengalamannya Bu. Semoga dari pengalaman Bu Novi bisa bermanfaat bagi semua, terutama
bisa memotivasi bagi orang tua dari anak yang stunting di luar sana ya Bu ya. Iya. Sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih banyak. Iya, terima kasih sudah jauh-jauh dari Kalindamir ke sini ya Bu ya. Iya.